Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? SMK? Bisa. SMK? SMK Rika Somalang? Baik, tepuk tangan dong buat kita semua nih ya, biar kita semangat pagi-pagi hari ini ya. Oke, baik anak-anakku, sebelum kita mengawali pembelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu ya, yang Bapak sebutkan namanya. Kalian bilang siap hadir seperti itu ya. Agi? Siap hadir Pak. Salman? Siap hadir Pak. Nabhan? Siap hadir Pak. Oke, baik anak-anakku, jika semuanya sudah hadir, untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, Bapak ingin bertanya, kira-kira kemarin kita mempelajari apa? Saya Pak. Ya, silahkan Salman. Kemarin tuh mempelajari tentang jenis-jenis penyakit penyebab ambang kerusakan pada tanaman semusim seperti melon, semangka, dan timun Pak. Good, luar biasa sekali, sangat excellent sekali. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja yang termasuk jenis-jenis penyakit itu? Coba, silahkan, ada yang bisa jawab tidak? Ya, silahkan Fakih. Ada cendawa, bakteri, virus Pak. Good sekali jawabannya Nana. Nah, jika kemarin kita telah mempelajari atau memahami jenis-jenis penyakit penyebab ambang kerusakan pada tanaman buah, khususnya tanaman buah semusim, pembelajaran kita hari ini di agribisnis tanaman buah, kita masih mempelajari kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis ambang kerusakan tanaman buah akibat serangan penyakit. Kemudian di kompetensi dasar 4.11-nya melaksanakan pengendalian penyakit tanaman buah itu sendiri. Adapun anak-anak, tujuannya yang pertama itu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik yang pertama harus mampu atau harus dapat menentukan ciri-ciri ambang kerusakan tanaman buah tahunan. Yang kedua, kalian pun harus mampu menganalisis penyebab ambang kerusakan tanaman buah tahunan. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menentukan teknis pengendalian penyakit tanaman buah tahunan. Yang terakhir, melaksanakan pengendalian penyakit tanaman buah tahunan dengan baik dan teliti sesuai dengan SOP. Kemudian nanti Bapak juga dalam pembelajaran akan melakukan penilaian. Yang pertama penilaian sikap, kemudian selanjutnya penilaian pengetahuan, kemudian yang terakhir itu keterampilan, selanjutnya yaitu model pembelajaran. Nah anak-anak, hari ini kita akan melakukan model pembelajaran, diskusi, observasi, dan presentasi. Baik anak-anak, jika kalian siap, coba sekarang kalian simak ya tayangan gambar yang akan Bapak sampaikan. Ini ada 4 gambar A, B, C, dan D. Nanti Bapak minta kalian tentukan ciri-ciri atau gejalanya apa, kemudian penyebabnya kenapa, dan teknis pengendalinya seperti apa. Bisa dipahami anak-anak? Ya, Oke, jika bisa dipahami, silahkan Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian mengamati ya. Gimana anak-anak? Sudah ada yang ingin berpendapat? Saya Pak. Ya, silahkan Fayat. Menurut saya Pak, gambar A itu tanaman mangga yang mengalami ambang kerusakan akibat terserang penyakit yang biasanya itu namanya Anthranoxa. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ini yang gambar C, siapa yang ada yang ingin berargumen untuk gambar C? Saya Pak. Ya, silahkan. Menurut saya yang gambar C itu gambar durian yang mengalami busuk buah akibat serangan penyakit Phytophthora palmivora butuh Pak. Nah baik anak-anak, jika kalian sudah mampu menentukan ciri-ciri, kemudian penyebab, kemudian teknis pengendalian terhadap kerusakan tanaman buah tahunan akibat serangan penyakit, untuk lebih jelasnya silahkan kalian sekarang secara berkelompok cari tanaman buah tahunan di sekitar kalian atau di sekitar rumah kalian yang mengalami ambang kerusakan. Nanti setiap kelompok harus presentasi, dan di saat kelompok lain presentasi, maka silahkan kelompok yang lainnya memberikan tanggapan masing-masing seperti itu. Nah silahkan anak-anak, waktunya 20 menit untuk melakukan observasi. Oh ya anak-anak, jika nanti di saat kalian melakukan observasi mengalami kendala, insya Allah Bapak siap untuk membimbing kalian selama kalian melakukan observasi. Yang lain silahkan, barangkali menemukan kesulitan atau ada kesulitan. Oh itu Faiz, apa itu Faiz?
Jeruk, Pak. Daun jeruk. Kira-kira itu kenapa Nafais daun jeruk itu? Berarti ada jamur sama bakterinya, Pak. Oh iya, oke baik. Nanti silakan kamu diskusikan sama kelompok kamu, ciri-cirinya apa, gejalanya apa, kemudian teknik pengendalinya bagaimana. Kemudian nanti dipresentasikan seperti itu ya. Nah, oke baik, anak-anak, Bapak kira cukup ya untuk kalian melakukan observasinya. Silahkan nanti kelompok 1 kirim saja ke saya biar nanti di laptop saya tampilkan. Jadi nanti kalian tinggal bacakan saja seperti itu ya. Nah, silahkan kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silahkan Nak Fayad bisa dibacakan atau bisa disebutkan. Baik, teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil observasi kami di sebuah rumah kami. Oke, pertama itu ada gambar jeruk. Ini daun jeruk yang terkena penyakit kanker jeruk yang disebabkan oleh Xanthomonas axonopodis pv. Ciri-cirinya biasanya itu gejala awal berupa bercak putih pada sisi bawah daun yang selanjutnya warna hijau gelap, kadang-kadang berwarna kuning di sepanjang tepinya, bagian lengannya terbentuk gabus warna coklat, lalu terjadi pada bagian atas dan bawah daun. Nah, teknis pengendaliannya, kanker jeruk dapat dikendalikan dengan fungisida. Yang kedua itu ada daun durian. Jenis penyakitnya hawar daun disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia salani. Nah, ciri-ciri dan gejalanya biasanya cendawan ini menyerang daun dan pucuk. Nah, bagus sekali Napayat dan kelompok 1 sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Silakan, ada yang ingin bertanya kelompok 1? Saya, Pak. Ya, silakan apa Ki? Kalau menurut saya gambar dua itu daun durian kan itu karat daun yang disebabkan oleh lumut Cephalaurus virescens. Nah, kelompok 1 ini tadi katanya justru ini bukan karena hawar daun, justru ini disebabkan oleh karat daun ya kalau tidak salah ya. Nah, Ya, Pak. coba barangkali ada yang ingin mempertahankan argumennya nggak dari kelompok 1? Kita harus bisa membedakan mana penyakit hawar daun, mana penyakit karat daun. Nah, jika hawar daun disebabkan oleh cendawan Rhizoctonia solani. Bahkan pada kurat daun biasanya disebabkan oleh lumut Cephalaurus virescens yang mana biasanya menyerang pada musim hujan atau pada keadaan sekeliling yang lembab dengan aliran udara yang tidak baik. Jadi kalau menurut kami kelompok 1 itu sangat jelas jika dilihat secara fisik bahwa daun durian tersebut terkena penyakit hawar daun. Oke, bagus, luar biasa sekali ya diskusi dari kelompok 1. Kita kasih aplaus lagi untuk kelompok 1. Selanjutnya mungkin silahkan kelompok 2, silahkan siapa yang mempresentasikan? Ini sudah Bapak gabungkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Ya, Pak. Jadi pada gambar pertama itu terkena penyakit jamur triposporium SP, Pak. Terus Gejalanya jika daun jamur kristal. Gejalanya jika daun jamur kristal terdapat semacam lapisan berwarna hitam seperti arah. Hal itu merupakan gejala serangan gelaga, Pak. Cara pengendaliannya pertama menanam varietas yang tahan. Kedua mengatur jarak tanam. Ketiga membersihkan gulma yang bisa menjadi tanaman inang. Keempat memusnahkan buah terinfeksi dan memangkas bagian tanaman yang berserang. Kelima semprotkan dengan fungisida antrakol, kozeb, dion M atau dihanit. ya, terus gambar selanjutnya itu apa? Ini terkena penyakit karat merah, Pak. Penyakit karat merah itu penyakit yang disebabkan oleh alga Cephalaurus SP, Pak. Cara pengendaliannya bagaimana? Pengendaliannya ada dua, Pak. Pertama, menjaga kebersihan area dari bulan agar area tanaman tidak lembab. Kedua, semprotkan fungisida Carmel, Saromil, atau Dicen, Pak. Oke, baik, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya barangkali silahkan untuk kelompok 1 ada yang ingin berargumen nggak untuk kelompok 2? Silakan. Saya, Pak. Silakan Napayat, bagaimana Napayat? Itu pada gambar 1 dan 2, menurut kelompok kalian, bagaimana cara membedakan secara kasat mata antara tanaman yang terinfeksi oleh jamur Triposporium SP dengan tanaman yang terinfeksi oleh alga Cephalaurus SP? Saya, Pak. Silakan, Nasaman. Cara membedakan secara kasat mata antara tanaman yang terinfeksi oleh jamur Trepopium SP dan tanaman yang terinfeksi oleh alga Cephalaurus SP, yakni jika pada
daun tanaman tersebut dan berwarna hitam seperti arang, itu merupakan gejala serangan unggulan gejala. Sedangkan jika pada daun, bunga, dan buah terdapat bercak kecoklatan kecil-kecil, maka itu dipastikan bahwasanya tanaman tersebut terindikasi terinfeksi oleh alga Acinus sp. Oke, baik, anak-anak, diskusinya sangat luar biasa sekali. Kemudian presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 juga sangat bagus sekali. Nah, baik anak-anak, mungkin di antara kalian ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silahkan Nak Fayad. Kesimpulan untuk hari ini adalah tentang ambang kerusakan tanaman buah tahunan. Juga ternyata tidak beda dengan ambang kerusakan pada tanaman buah musim, yakni dapat terjadi akibat beberapa penyakit, diantaranya adalah virus, bakteri, dan jamur. Yang mana penyakit-penyakit tersebut bisa ditemukan pertama dari ciri-ciri serta itu, misalnya jika pada tanaman tersebut terdapat semacam hipa atau miselium putih, maka tanaman tersebut terindikasi terinfeksi oleh jamur. Sedangkan jika pada tanaman tersebut terdapat kebusukan disertai lendir atau ketika dipotong bagian batang tanaman yang terinfeksi kemudian dicelupkan ke dalam air dan ternyata keluar cairan putih semacam asap rokok, maka tanaman tersebut terindikasi terinfeksi oleh bakteri. Sedangkan apabila tanaman tersebut tidak terdapat kedua ciri tadi, maka tanaman tersebut pasti terindikasi terinfeksi oleh virus. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja jadi feedback dari Bapak. Yang pertama, kalian hari ini terima kasih sudah bisa atau sudah mampu ya mentuntaskan kompetensi dasar 3.11 4.11, yaitu tentang menganalisis ambang kerusakan tanaman akibat serangan penyakit. Temuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang panen dan pasca panen pada tanaman buah baik semusim maupun tahunan seperti itu. Ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Silahkan nanti kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit. Permasalahannya itu kalian harus melakukan analisis terhadap tanaman yang mengalami ambang kerusakan. Kemudian langkah kerjanya, pertama kalian amati dan tuliskan bagian tanaman yang terinfeksi. Kemudian amati dan tuliskan ciri-ciri penyebab penyakit tersebut. Kemudian tentukan cara pengendaliannya dan buat laporan seperti itu. Nah, kemudian ini tabel observasinya. Nah, ini ada gambar ya. Gambar pertama ada buah mangga, kemudian yang kedua jeruk, dan yang ketiga durian seperti itu. Silakan anak-anak untuk dikerjakan dulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Yang sudah nanti boleh kalian kirim ke email Bapak. Kemudian setelah itu Bapak periksa, kemudian Bapak kasih penilaian. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa, silahkan. Teman-teman untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih anak-anak ya atas partisipasinya dan kehadirannya. Kita tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.